Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Eka Sucitra, NIM E1C021222. Pada kesempatan ini, saya akan mencari beberapa kesalahan penulisan ejaan dalam bahasa Indonesia. Baik teman-teman, sekarang saya sedang berada di Musola FKIP dan saya sudah menemukan kesalahan gabungan huruf konsonan pada kata wudhu. Penulisan kata wudhu yang tertera pada tulisan ini salah karena gabungan huruf konsonan yang ada di kata tersebut, yaitu huruf D dan H, tidak berupa huruf konsonan yang diakui di dalam bahasa Indonesia. Penulisan kata wudhu yang benar adalah seperti berikut, tanpa terdapat gabungan huruf konsonan D dan H. Gabungan huruf konsonan yang diakui di dalam bahasa Indonesia hanya ada 4, yaitu KH, NG, NY, dan SY. Maka selain dari keempat gabungan huruf konsonan ini, gabungan huruf konsonan lainnya dianggap salah. Baik teman-teman, sekarang saya sedang berada di kantin FKIP dan saya sudah menemukan kesalahan penulisan ejaan spanduk tiada. Ada tulisan gajah. Penulisan ejaan pada kata gajah yang tertera pada papan di atas, penulisannya salah karena masih menggunakan ejaan yang lama. Teman-teman bisa perhatikan pada kata gajah tersebut terdapat huruf D dan J yang merupakan ejaan lama, yaitu ejaan Panopusyon dan ejaan Republik. Sementara Pedoman Umum Bahasa Indonesia tidak lagi membenarkan model penulisan semacam ini. Maka penulisan ejaan yang benar adalah seperti berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esi Salsya Paulia dengan NIM E1C021232. Di sini saya akan menganalisis dan mencari data tentang kesalahan dalam penulisan huruf kapital. Dalam kalimat berkas diserahkan ke Ibu Puji, terdapat kesalahan penulisan huruf kapital. Seharusnya kata Ibu Puji menggunakan huruf kapital di awal kata, karena Ibu Puji merupakan nama orang. Seperti yang kita tahu bahwa dalam menulis yang baik dan benar, nama orang, lembaga, negara, tempat wajib menggunakan huruf kapital di awal kata ataupun di awal kalimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru Firmansyah dari kelas 4F. Sini saya akan menjelaskan tentang analisis kesalahan berbahasa kalimat efektif. Baik, pada foto yang tertera ada kalimat yang berbunyi tidak banyak menyentuh permukaan di lingkungan sekitar. Pada data ini terdapat kesalahan dalam kalimatnya, yaitu kata tidak banyak. Mengapa dia salah? Karena dalam kalimat efektif ada poin yang berbunyi kelogisan bahasa. Nah, kalimat yang ada di foto ini terdapat tidak ada kelogisan bahasanya. Jadinya seharusnya bagaimana? Perbaikannya adalah tidak menyentuh banyak permukaan lingkungan sekitar. Saya ulangi sekali lagi, perbaikannya adalah tidak menyentuh banyak permukaan lingkungan sekitar. Baik, pada foto yang selanjutnya ada kalimat yaitu program studi S2 Magister Pendidikan Dasar. Pada data ini terdapat kesalahan dalam kalimatnya. Kesalahannya terletak pada kata S2 Magister. Karena dalam sebuah kalimat efektif, kita tidak boleh menggunakan sinonim yang berlebihan.
Perbaikannya adalah program studi Magister Pendidikan Dasar. Saya ulangi sekali lagi, perbaikannya adalah program studi Magister Pendidikan Dasar. Baik, pada foto selanjutnya ada kalimat yang berbunyi melaksanakan tata kelola aset, keuangan dan administrasi berstandar yang baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan program studi berstandar mutu nasional dan internasional. Dalam foto ini terdapat kesalahan kelugasan kalimat. Karena dalam kalimat efektif, setiap kalimat itu harus lugas agar mudah dipahami. Jadinya bagaimana? Perbaikannya adalah melaksanakan tata kelola aset, keuangan dan administrasi berstandar yang baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan program studi berstandar nasional dan internasional. Jadi kesalahannya itu terletak pada dua kata yang bergaris bawah. Jadinya perbaikannya seperti yang saya sebutkan tadi, saya ulangi, melaksanakan tata kelola aset, keuangan dan administrasi berstandar yang baik, efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan program studi berstandar nasional dan internasional. Baik, pada foto yang tertera ada kalimat berbunyi yaitu selalu kenakan masker saat keluar dari rumah, masuk ke lingkungan UNRAM, saat ujian, pulang ke rumah. Pada kalimat ini terdapat kesalahan berupa keparalelan bentuk. Kesalahannya itu terletak pada data kenakan, masuk, pulang. Seharusnya dalam kaidah kalimat efektif, kata imbuhan pada verba harus sama dengan verba yang lain dalam sebuah kalimat. Nah, ketiga verba ini mempunyai kata imbuhan yang berbeda-beda. Jadi perbaikannya itu adalah selalu gunakan masker saat keluar dari rumah, masuk ke lingkungan UNRAM, saat ujian, pulang ke rumah. Baik, masih pada foto yang sama, yang kalimatnya berbunyi selalu kenakan masker saat keluar dari rumah, masuk ke lingkungan UNRAM, saat ujian, pulang ke rumah. Nah, pada kalimat ini terdapat kesalahan, yaitu berupa kelugasan kalimat. Kenapa dia salah? Karena dalam sebuah kalimat kelugasan kalimat sangat penting agar para pembaca lebih mudah memahami maksud dari kalimat tersebut. Jadi perbaikannya itu adalah selalu gunakan masker saat keluar rumah, masuk ke lingkungan Universitas Mataram, saat ujian, dan ketika pulang ke rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Yuliana Sripatin dari kelas F. Saya akan menjelaskan tentang pembentukan kata. Berikut paparan data yang akan saya jelaskan. Kata kerjasama di dalam data tersebut merupakan data yang salah, sebab penulisan yang tepat menurut KBBI adalah kerjasama. Dengan demikian, penulisan kata kerjasama yang tepat ialah dipisah, tidak disambung. Menurut KBBI, kerjasama artinya kegiatan atau usaha yang dilakukan beberapa orang, seperti lembaga pemerintah atau sejenisnya untuk mencapai tujuan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Adila Rahmani dengan NIM E1C021235. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin dari pilihan kata dalam berbahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia ada istilah pemilihan dan pilihan. Pemilihan bermakna proses memilih dan pilihan bermakna hasil memilih. Oleh karena itu, pilihan kata merupakan hasil memilih kata tertentu yang tepat digunakan untuk berkomunikasi. Contoh data yang akan saya paparkan pada video ini adalah mengenai penggunaan kata yang bermakna mirip. Bisa dilihat pada kata pemikiran-pemikiran baru dan inovatif memiliki makna yang mirip.
Pemikiran baru adalah proses penggunaan akal untuk mempertimbangkan sesuatu hal baru atau ide baru. Inovatif adalah kemampuan untuk menciptakan ide-ide baru. Hai, perkenalkan nama saya Eti Numaini dari kelompok 3 mata kuliah analisis kesalahan berbahasa kelas 4F. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait kesalahan berbahasa pada fungsi kalimat. Untuk itu mari kita lihat beberapa kesalahan ini. Fungsi kalimat terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Pada foto ini terdapat kalimat mohon pintu ditutup kembali. Kata mohon merupakan predikat. Kata pintu merupakan subjek. Kalimat ini dinyatakan salah. Penempatan predikat dan subjeknya terbalik. Karena subjek itu selalu berada di awal kalimat. Dan predikat merupakan jawaban atas pertanyaan kepada subjek. Jadi, kalimat yang benar adalah pintu mohon ditutup kembali. Kita lihat pada foto yang selanjutnya terdapat kalimat dilarang makan dan minum di dalam musola. Kata dilarang merupakan predikat, kata makan dan minum merupakan subjek. Kalimat yang kedua, kesalahannya sama dengan kalimat yang pertama, yaitu predikat dan subjek yang terbalik. Karena subjek selalu berada di awal kalimat dan predikat merupakan jawaban atas pertanyaan kepada subjek. Jadi, kalimat yang benar adalah makan dan minum dilarang dalam musola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Komalasari dari kelas 4F dengan NIM E1C021224. Di sini saya akan menjelaskan analisis kesalahan paragraf. Berikut penjelasannya. Pada data yang tertera terdapat kesalahan kepaduan paragraf. Apa yang salah? Kebijakan PPKM sudah dicabut dan kuliah tatap muka sudah berjalan 2 semester. Oleh karena itu, keputusan Dekan FKIP Universitas Mataram tentang penggantian seminar hasil penelitian skripsi ke pelampiran bukti submit artikel pada jurnal ilmiah sebagai syarat untuk pendaftaran ujian skripsi tidak berlaku. Di mana kesalahannya? Kesalahannya terdapat pada kepaduan makna antar kalimat pelengkap dan kalimat utama, tidak ada kepaduan makna. Mengapa paragraf tersebut salah? Karena dalam kaidahnya kalimat utama pada suatu paragraf harus mempunyai kepaduan makna antara kalimat utama dan kalimat pelengkap atau kohesi.